Oke, setelah akun kasnya sudah kita amankan, kita bisa ubah-ubah atau bisa kita ganti di yang bagian sini untuk membuat nomor akun yang lain, untuk membuat buku besar pada nomor akun yang lain. Oke, supaya berurutan kita mulai dari piutang. Nah, di sini ada piutang, lalu di sini kita ganti menjadi kode akun piutang. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa untuk memasukkan saldo awal. Nama akunnya piutang dagang. Lalu nomor akunnya kita pilih 1102, lalu masukkan saldo awal piutang itu ada di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah debit. Kita absolutkan agar tidak berubah saldonya seperti ini. Lalu kita bisa subtotalkan. Ini bisa diatur di sini, bisa juga diatur di bawah. Tapi supaya kita tidak makan waktu nih, karena memang masih salah ya. Lihat nih sel-selnya, masih ada kesalahan, kita aturnya di bawah saja. Seperti itu. Sementara ini kita copy dulu, ntar kita atur di bawah. Ini kita atur, paste, lalu keep source formatting. Nah, ini kan di piutang ibu kan ibu adanya dari baris ke-48 ya. Nah, ini berbeda nih sama yang ada di sini. Di sini dari baris ke-49, nggak masalah ya, yang penting kita tahu bahwa langkah-langkahnya itu sudah tepat. Bahwa cara yang kita gunakan itu sama dengan yang ibu gambarkan di dalam modul ini atau di dalam tulisan ini. Tidak masalah untuk perbedaan apakah dia ada di baris keberapa gitu, karena sekali lagi itu tidak berpengaruh apa-apa. Oke, setelah kita copy, kita pastikan dulu bahwa yang menggunakan rumus itu masih pakai rumus seperti itu. Contohnya ini, lalu ini. Ketika sudah, boleh kita lihat aja satu atau dua jenis. Setelah sudah, kita bisa koreksi atau mengecek sekilas. Nah, di sini kan ada yang masih kurang tepat ya untuk saldo total debit piutang dagang. Nah, di sini harusnya bukan 34 sampai 55. Kita ganti. Jadi yang referensinya itu adalah dari D52 sampai dengan D55. Mau kalian tulis ulang pun nggak masalah. Subtotal, buka kurung 9, titik koma. Ini yang mau kalian hitung jumlahnya atau totalnya. Nah, ini pun juga sama dengan subtotal, buka kurung 9. Ini dari sini sampai sini, tutup kurung. Nah, untuk saldonya masih sama kayak cara dari saldo untuk mencari kas, yaitu dengan cara D56 dikurangi dengan E56 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke akun ketiga, yaitu asuransi dibayar di muka. Sini kita ternyata asuransi dibayar di muka tidak ada jenis transaksinya di dalam jurnal umum, sehingga kita bisa lihat saja di neraca saldo awal apakah ada nilainya. Ternyata ada ya, mau tidak mau kita harus buat buku besarnya. Caranya kita copy saja, nanti kita ganti. Ini copy. Jangan lupa yang menggunakan paste spesial. Lalu di sini kita ganti menjadi 1103 secara manual ya. Nah, di sini kan langsung berubah ya, asuransi dibayar di muka. Nah, tanggalnya jangan lupa saldo awal. Yang ada dia hanya saldo awalnya saja. Oke, untuk nilainya kita bisa lihat dari sini.
Jangan lupa menggunakan F4 supaya tidak bergeser. Boleh nggak Bu tidak menggunakan F4? Boleh, tapi ketika kalian copy paste nanti ke bawah, itu biasanya kalian akan merubah-rubah lagi ketika ada sel yang bergeser. Untuk mempermudah kalian langsung aja menggunakan absolute. Jadi mau dia ada di sini, di sel 62 nih, nilainya mau dia ternyata dimasukkan ke yang lain, misalnya dipindahkan ke sini, masih tetap sama dia nilainya 750.000. Tidak berpengaruh apabila bergeser 4 atau sel karena sudah dikunci ya. Oke, selanjutnya kita totalkan, subtotalnya hanya 1, tidak masalah. Seperti ini. Jadi saldonya 750.000 ya. Oke, lanjut ke nomor akun berikutnya, yaitu ada 1104. Nah, di sini juga sama, iklan di bari muka ternyata tidak ada jenis transaksinya nih di jurnal umum. Maka kita hanya memasukkan nilai dari saldo awal. Oke, kita copy dulu, lalu kita paste spesial. Lalu kita paste spesial. Nah, jangan lupa dirubah ininya karena dia itu 1104. Nah, iklan di bari muka ya, langsung nama akunnya mengikuti. Lalu untuk tanggalnya kita tulis saja saldo awal. Saldo awal itu pasti ada di tanggal 1 Desember. Lalu di sini iklan di bari muka ternyata saldonya 0, tidak masalah, kita masukkan saja. Nah, seperti ini. Iklan di bari muka ternyata saldonya 0. Nah, di 70 dikurang 70 sudah tepat ya. Setelah ini sudah kita atur, di sini kita bisa lihat ya nama akunnya itu kosong karena nih pakai rumusnya di sini ada if jika D69 itu nilai debit lebih dari 0, titik koma, nomor akunnya kurang dari lebih dari. Nah, ternyata ini tidak sesuai syarat nih. Dia itu nilai debitnya 0 gitu. Nah, ini rumusnya tidak membaca ada suatu nama akun karena tidak sesuai dengan syarat atau kriterianya. Oke, kita bisa ganti di sini sama dengan, karena memang di sini ternyata nominal debitnya adalah 0. Nih, udah tepat ya. Atau bisa juga kita tulis secara manual saja. Nah, seperti ini. Nah, karena ini saldo awal, kita tulis saja secara manual ya untuk nama akunnya. Oke, lanjut ke akun berikutnya. Nah, di sini kan udah ada ya jenis transaksi dari jurnal umum untuk nomor akun 1105. Kita langsung copy saja. Di sini jangan lupa menggunakan paste spesial. Keep source formatting. Oke, untuk selanjutnya kita memasukkan saldo awal akun. Di sini ditulis saja perlengkapan kantor, lalu nomor akunnya ternyata dia tidak ada ini nih, tidak ada
data validation, maka kita masukkan sendiri atau kita buat lagi sendiri sini. Dari mana sumbernya? Dari daftar akun ya. Daftar akun pada di kolom nomor akun. Oke, kita klik OK. Kita bisa pilih 1105. Nah, seperti ini. Lalu untuk saldo normal perlengkapan kapal itu sudah debit. Jadi kita lihat apakah ada nilainya. Ternyata ada. Kita absolutkan. Nah, seperti ini. 1105 ya tadi. Nih. Oke, langsung kita atur totalnya. Di sini subtotal 9, lalu yang kita blok hanya pada D76 sampai D77. Ini bisa kita gerak ke samping supaya mengikuti ya, ini udah benar ya. 76 sampai dengan 77. Oke, saldonya masih sama, yaitu dari total bagian debit dikurang total bagian kredit. Lanjut ke nomor akun berikutnya. Akun tanah. Nah, ini ternyata ada ya transaksinya di jurnal umum. Kita copy, kita paste, kita copy, kita paste. Lalu kita masukkan saldo awal tanah. Jadi saldo awalnya kosong ya. Ini jangan lupa diganti. Kalian tulis ulang atau kalian edit aja di bagian referensinya. Ini langsung di drag aja nilainya ini saldo akhir. Lanjut ke akun berikutnya, gedung. Kita gedung tidak ada ya, akun gedung tidak ada transaksinya di jurnal umum, sehingga di sininya tidak ada. Kita buat saja dari yang format tanah, ntar kita ganti di bagian bawah. Kita ganti 1205. Tidak ada juga ternyata transaksi akumulasi penyusupan gedung di dalam jurnal umum.
Jadi kita pakai format dari tanah juga ya. Untuk akumulasi diskon ini saldo normalnya ada di sebelah kredit. Ini kita aja, lalu di kredit saldo normal akumulasi karena di akun kontrak. Jangan lupa ekspos. Oke, ini kita tawarkan. Geser, lalu saldonya minus. Kita biarkan karena memang seperti itu. Ini maksudnya bukan berapa nilai akumulasi penyusutan gedung minus 1.500.000, bukan ya, tapi ini karena posisinya kolom saldo ini hanya pada satu bagian, bukan yang 4 kolom. Jadi ini buku besarnya bukan yang saldo debit kredit, bukan, tapi ini saldonya hanya satu, dan kita posisikan apabila ada saldo normal akun yang sebelah kredit, ini memang saldo hasilnya adalah minus. Kita biarkan, nanti akan kita lakukan memasukkan rumus di tahapan selanjutnya pada neraca saldo dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke kode akun berikutnya. Di sini ada utang usaha. Saldo normal utang di sebelah kredit. Oke, masukkan rumusnya. Lanjut, lanjut.
Kita meser saldo normalnya di kredit. Dia tidak ada saldonya ya, alias nol atau nol. Ternyata 2103 tidak ada ya utang gaji transaksinya di dalam jurnal umum. Tidak apa-apa, kita menggunakan format utang wesel dulu. Kita ganti di bagian bawah. Nah, di sini kan nama akunnya jadi kosong ya, sama kayak yang sebelumnya, karena ini nominal kreditnya kosong. Kan harusnya di rumusnya E122 lebih dari 0, tapi ternyata sama dengan 0 nih. Jadi dia nggak kebaca atau tidak menerima munculnya nama akun itu. Kita tulis manual aja. Oke, lanjut. Modal. Sini tidak ada ya modal ya. Adanya prefer. Kita menggunakan format ini aja, prefer. Ini diganti dari prefer ke modal. Nah, modal ini saldo normalnya di sebelah kredit. Modal nama akunnya masih kosong, kita tulis aja manual. Oke, lanjut ke nomor akun berikutnya. Ini udah bener ya, jadi kita akan pakai format terus. Kita masukkan saldo awalnya, masukkan nomor akunnya,
saldo normal raihan debit ya. Tidak pakai desimal. Ini diganti hanya pada yang berhubungan dengan raihan saja. Ini bisa kita drag supaya rumusnya ikut. Ini udah bener ya, E136 sampai E137. Lanjut ke nomor akun yang berikutnya. Kita bisa copy. Ada normal penyaluran jasa kredit ya. Jangan lupa ininya diganti hanya pada yang berhubungan dengan penyaluran jasa. Ini juga hanya pada yang berhubungan dengan penyaluran jasa. Pada akhirnya ada posisinya di kredit. Lanjut ke nomor akun berikutnya. Kita pindahkan. Tambahkan saldo awal. Biaya saldo normalnya debit ya. E154 sampai dengan E156. Lanjut ke nomor akun berikutnya. Biaya sewa. Bahkan saldo awalnya. Saldo normal biaya ada di debit.
Lanjut. Satu kosong tiga. Ternyata tidak ada ya, kita pakai format dari biaya sewa dulu, kita ganti di bagian bawah. Tidak ada juga 5104, kita pakai format dari biaya sewa dulu. Jadi kita ganti jadi biaya kendaraan di bagian bawah. Masukkan saldo awal, harus muncul ya data validation. Saldo awal biaya ada di debit. Lanjut. Sudah tidak ada, kita gunakan format dari biaya lainnya dulu, nanti kita ganti menjadi biaya perlengkapan kantor. Ganti nama karena tidak sesuai dengan kriteria, tulis manual saja. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini juga udah nggak ada ya transaksi di jurnal umum 5107 dan 5108 tidak ada. Kita pakai format dari biaya lainnya, nanti kita ganti di bagian bawah.
Nah, misalnya ada yang nanya, Bu, boleh nggak Bu saya ininya nggak usah pakai absolut? Boleh, tapi asalkan memang ketika memang kamu di sini berbicara tentang asuransi, di sininya harus muncul ya asuransi. Kalau nilai asuransinya nol, ya nol gitu. Kalau misalnya nilai asuransinya ada angkanya, berarti sesuai dengan angkanya. Nah, ini ada yang berubah ya, jadi kita tulis manual aja. Karena tadi nggak sesuai syarat. Dia di 200-nya sama dengan nol, bukan lebih dari nol. Kita bisa tulis manual saja. Ini. Nah, sudah selesai sampai dengan akun terakhir. Ini data mentahnya yang tadi kita kotak-atik. Bisa kalian abaikan saja. Tapi ini yang nanti yang menjadi buku besar sebenarnya ya. Karena kalau misalnya ini dihapus, nanti semuanya berantakan gitu. Jadi ini biarkan saja. Nih, misalnya kalian mau hapus. Ini. Jadi berantakan. Tuh. Ya, jadi biarkan saja. Yang penting nanti ketika kalian ditanya tentang berapa saldo akhir akun kas, berarti kalian jawab ini. Atau misalnya kalian diminta untuk mengeprint terkait dengan buku besar, ya kalian printnya dari sini sampai dengan bawah. Dan jangan lupa topnya ini bisa di hide dulu atau baru kalian print atau bagaimana teknisnya. Yang penting ini data mentahnya atau yang menjadi sumber otak-atik untuk membuat buku besar, kita jangan hapus. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat buku besar pembantu. Tambahkan sheet baru dengan icon insert worksheet. Oh, ini sini. Lalu ubah nama sheet menjadi BBP, buku besar pembantu. Lanjut, buka BBP dan buatlah form buku besar pembantu piutang dan utang sebagai berikut. Nah, ini kita buat seperti ini. Struktur angkasa buku besar pembantu piutang. Kita pakai ini aja ya. Kita copy. Bisa juga sih sebenarnya bikin sendiri. Ya udah coba bikin sendiri ya. Formatnya. Nah, kita baca instruksinya. Kan ini udah dibuat formatnya.
sekalian saja ya sama buku besar pembantu utang. Nomor akun yang dimasukkan dulu. Kita bisa tahu CV murni sama Tokomuji dari mana? Dari soal ya. Jadi kalau misalnya kalian baca lagi di soal nih, bukti-bukti transaksi yang terkait dengan jurnal nih, diberi perlengkapan dari toko Muja. Oh, berarti si Muja ini supplier. Terus dikirim faktur tagihan, ini kan faktur kan atas penjualan kredit ya, kepada CV murni. Oh, berarti CV murni customer. Seperti itu. Oke, kita baca lagi teknis pembuatan buku besar pembantu. Masukkan nomor perkiraan piutang. Akun piutang adalah 1102. Ini di sini akunnya 1102. Maka untuk piutang yang terjadi karena transaksi dengan CV murni dapat diberi nomor akun 1102.1 karena CV murni ini adalah customer yang pertama. Bukan hanya ada satu ya. Nah, ini 1102/1. Seperti ini. Lalu untuk nomor akun utang adalah 2101, maka untuk masukkan nomor perkiraan piutang. Sudah ya. Lalu lanjut. Masukkan nomor perkiraan utang. Nomor akun utang adalah 2101. Maka untuk utang yang terjadi dengan toko Muja dapat diberi nomor akun 2101/1. 2101/1. Nah, seperti ini. Kita atur segmennya. Oke, lanjut kita baca lagi instruksinya. Buat nama CV murni untuk buku besar pembantu piutang. Tadi ibu udah duluan ya, nggak apa-apa nanti kita tulis ulang. Lalu buat nama toko Muja untuk buku pembantu utang. Masukkan tanggal yang berkaitan dengan piutang CV murni, misalnya pada tanggal 8 Desember terjadi piutang CV murni yang dicatat dalam jurnal umum pada sisi debit. Maka pada kolom referensi tuliskan jurnal umum, lalu ketikkan di kolom sisi debit nominalnya. Oke, berarti kita bisa lihat di jurnal umum ya, karena nih terkait dengan transaksi nih, kita tuliskan tanggalnya, lalu referensinya, sama nominalnya saja. Dan untuk membuat buku besar pembantu utang juga sama nih, kita bisa lihat sumbernya. Sebenarnya kalian bisa lihat dari sini sih, yang terkait dengan piutang kepada urusan atau berkaitan dengan CV murni, yang berkaitan dengan utang atau Muja seperti itu. Tapi supaya ibu tidak bolak-balik nih, supaya ibu tidak bolak-balik, maka kita bisa lihat dari modulnya saja.
Ini yang terkait dengan jurnal transaksi. Terkait dengan CV murni ada di tanggal 8, kita tulis 8. CV murni di tanggal 8, kita tulis 8 Desember 2011. Lalu ini jangan lupa ya, kita fokus hanya pada yang terkait dengan piutang. Di sini kan dikirim faktur tagihan, berarti piutangnya debit nih, kalian misalnya ke jurnal umum. Tanggal 8 kita fokusnya hanya pada piutangnya saja, jadi bukan debit kredit nanti kita masukin ya, tapi debitnya saja. Nah ini buku besar pembantu piutang sebesar 12 juta. Lalu lanjut tanggal 11 sebesar 950.000. Lanjut CV murni pada tanggal 20 besar 4.500.000. Lalu sudah ya, berarti hanya ada 3 transaksi, ini sama ini. Nah jangan lupa kita bisa hapus decrease desimalnya, kita bisa hapus desimalnya dengan decrease desimal. Selanjutnya ini kita bisa hapus untuk kolom yang tidak terpakai, lalu kita totalkan ya. Debit kurang kredit. Lanjut untuk toko meja ada di tanggal 2 sebesar 150.000. Untuk
untuk transaksi lainnya tidak ada lagi ya yang terkait dengan pekerja. Jadi maka kita hapus untuk kolom yang tidak terpakai. Lalu jangan lupa kita cari totalnya. Dibeli 150.000 dari toko Muja, berarti saldo utangnya di kredit ya, 150.000. Jangan lupa kalau utang di sebelah kredit. Oke, untuk kolom yang tidak terpakai kita hapus. Lalu kita totalkan. Lalu saldonya dari sini ya, kredit kurang debit. Ini doang yang beda, kenapa? Karena nanti ini buku besar pembantu utang, emang saldonya di sebelah kredit. Ini dari kredit ke debit ya, supaya ini menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kalau ditanya toko Muja utangnya berapa, kita jawab 150.000 rupiah, karena ini tidak bercampur dengan akun lain, tapi ini nanti independen sendiri adanya di buku besar pembantu utang. Beda dengan nanti buku besar biasa. Nanti buku besar biasa kan dia kalkulasikan ke dalam neraca saldo. Namun untuk buku besar pembantu tidak dijadikan sebagai sumber referensi pada penyusunan neraca saldo maupun laporan keuangan. Sehingga dia bisa langsung mewakili nilainya sendiri, yaitu tidak usah pakai minus. Jadi caranya dari E19 dikurang D19 seperti itu. Oke, kita bisa lihat lagi. Untuk membuat buku pembantu utang toko Muja sama dengan cara yang sama. Nah, seperti ini saldonya 17.450, lalu untuk utangnya 150.000. Nah, ini sama ya. Oke, untuk KD 11 pembuatan daftar akun neraca saldo jurang umum buku besar dan buku besar pembantu cukup sampai di sini. Semoga materi yang Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak Ibu. Sukses selalu, semoga Allah memberikan kalian ilmu yang bermanfaat dan kalian dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Kita hapus di sini. Nah, seperti ini.